Tolong ekonya dikurangi ya, karena kalau gema tidak terdengar. Saya pun tidak bisa mendengar. Mungkin ada di antara yang hadir mungkin sudah terlanjur aku mencintainya, nggak pakai prosedur yang satu dan kedua. Tiba-tiba pokoknya kalau sudah dereng SWA dari dia gemetaran saya. Kalau membacanya sudah deg-deg plus. Sudah. Nah ini sudah mencintai. Bagaimana caranya kalau saya sudah terlanjur mencintai untuk bisa mengabadikan cinta? Atau bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya terlanjur mencintai tapi tidak pakai prosedur pertama dan kedua. Fase 1, 2 tidak ada. Marhalah pertama, kedua tidak kita lewati. Tiba-tiba yang jelas saya sudah saling mencintai. Tiba-tiba saya sudah menikmati SMS dan saya sudah janji macam-macam dan sebagainya. Anggap saja sudah pacaran deh. Pacaran sudah dekat sekali. Pokoknya sudah, bisa nggak bisa. Sakit betul, bakal sakit. Bagaimana caranya? Sekarang kita balik kepada yang pertama dan kedua sebelum kita melanjutkan di dalam mengabadikan. Berpikir dulu. Dan setelah itu harus bisa menahan rasa pahit dan menahan rasa pahit nanti begitu mudah setelah dia tahu tujuannya. Kita balik lagi ke belakang. Karena bisa jadi yang dicintainya memang orang yang layak dicintai. Dan dia sudah mencintai, mungkin. Cinta itu tidak boleh, kita tidak bisa, cinta nggak bisa dipaksa loh ya. Nggak boleh seseorang tinggalkan dia, oh nggak bisa. Panah, pakai istilah panah asmara. Panah itu kalau sudah nancep ditarik tambah sakit, tambah nancep lagi nih. Makanya kalau punya anak sudah terlanjur mencintai, kalau tinggalkan dia, apalagi nanti pasangannya dilabrak, wah tambah cinta. Dia ingin menjadi pahlawan untuk sang kekasihnya. Dia akan datangi pacarnya itu. Akhirnya ngomong, memang umi saya begitu, abah saya memang kolot. Makanya tambah nancep itu cinta. Makanya nanti ada cara bagaimana orang tua ingin melepas anak gadisnya yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan cara yang salah. Gimana cara melepasnya? Seperti menancapnya cinta adalah halus, tapi tiba-tiba nancep kuat nanti. Cara mengeluarkannya juga dengan halus, nggak bisa. Kalau dengan kasar tidak akan bisa keluar. Malah akan meninggalkan bekas yang sangat dalam. Ada dendam dan benci, sehingga anak mungkin bisa patuh kepada orang tua tapi bukan dalam irama kelegaan, maka nanti ada dendam. Kalau ada apa-apa disalahkan orang tua. Makanya papa, kenapa masa nikah saya dengan dia? Tuh kan nggak enak kan, nggak bahagia, coba dengan pacar saya dulu. Ini maka cara melepas semua ada harus. Ini kebetulan yang bertanya mungkin adalah yang bersangkutan. Ini yang pertama bersangkutan, saya sudah terlanjur mencintai, bahkan sudah 2 tahun saya tersiksa dalam curiga. Orang pacaran kan tersiksa dalam curiga. Milikku tapi bukan milikku, mau cemburu bukan apa-apa, aku mau tidak cemburu, saya bingung lah. Itulah namanya orang tersiksa dalam curiga, serba salah dia. Nah bagaimana caranya? Wahai adikku yang sudah terlanjur seperti ini, ayo berpikir sehat. Berpikir sehat. Mungkinkah dia itu dilanjutkan menuju keabadian? Saya tidak mengatakan lepas dia. Selagi belum terjadi pelanggaran-pelanggaran syariah yang sangat dalam, belum terjadi perzinaan dan sebagainya, maka segera ditata. Ditata. Mungkinkah dilanjutkan dalam program kemuliaan? Diabadikan. Tidak boleh Anda terus dalam posisi seperti itu. Maka mulai detik ini, saat ini harus masuk proses baru. Mungkin dia adalah secara kriteria sudah memenuhi. Dia adalah seorang soleh, baik dan sebagainya. Cuman biarpun soleh baik, kadang-kadang terjebak dalam cinta. Sebab namanya cinta itu selalu menjebak. Tiba-tiba menjebak. Ya, cinta itu seperti itu, dahsyat datang. Datang perginya tuh unik. Antara beda dengan cinta. Dulu benci jadi cinta, cinta jadi benci, kan begitu, unik, nggak kelihatan lagi. Tiba-tiba begitu. Nah, sudah terjebak dalam cinta. Di saat dia terjebak dalam cinta, bagaimana sekarang? Lihat dia. Mungkin dia adalah laki-laki baik bagimu, wahai adikku, anakku. Dia baik, seorang soleh. Yang jelas saya sudah melanggar Allah, saya terjebak dalam cinta yang haram, saya dising WA dan meneruskan ini, saya masuk dalam wilayah haram. Anda harus mulai hari ini berhenti. Stop itu semuanya. Jangan Anda mau dibohongi oleh dia. Untuk menguji dia serius tidak dengan Anda. Melangkahlah kepada yang keempat, tapi dengan catatan dia masuk kriteria. Kriteria dulu ya. Masuk kriteria. Nanti ada 2. Ternyata dia ada masuk kriteria, nanti lebih mudah untuk menjauhkannya. Sekarang dia masuk kriteria. Dia benar, dia baik, dia soleh, dia baik dengan ibunya, dia rajin sholat. Maka Anda mencintai dia. Anggap saja Anda terjebak cinta dengan ustaz.
Tidak semua ustadz lembut loh ya, hati-hati. Ustadz serem ada loh ya. Anggap saja, bagaimana Anda perlu sekarang memutus komunikasi dengan dia dengan bahasa yang selama ini Anda terbiasa dengan bahasa asmara. Baru sekarang Anda putuskan, mulai hari ini, detik ini saya baru dengar tausiah semacam ini. Kita akan berpikir singkat. Dalam sebulan ini yuk kita mendiskusikan tentang bagaimana mengabadikan cinta. Maksudmu apa? Syaratnya memang dia baik. Ayo kita melangkah kepada pernikahan, selesai. Nah, ini cara. Kalau ternyata laki-laki itu atau perempuan itu mengatakan masih gini, apa artinya kita dengan gini? Kita akan dimurkai oleh Allah. Dan awas kalau dia tidak segera menjawab, karena pernikahan ini kan mengabadikan cinta. Kalau dia tidak segera menyambut seruanmu dalam mengabadikan cinta, jangan-jangan dia adalah dusta dengan cintanya. Mungkin dia SMS-nya itu, WA-nya itu adalah sebetulnya 4 nomor yang dikirim. Anda bagian yang salah satu. Hati-hati. Anda tidak tahu. Kan begitu. Karena menuju kepada kemuliaan kok malah tidak membuka diskusi. Tidak, saya belum siap. Kalau memang belum siap ditanya, apa alasanmu?